Pagi Inci. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulaikan aktivitas pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dipersilakan Eklesia untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Namun izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen. Mari berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eklesia. Enci cek kehadiran dulu ya. Ketua kelas Jessica. Hari ini apakah hadir semua atau yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir Inci. Oke. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Enci mau mengingatkan kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang peluang. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud tentang peluang? Saya Inci. Oke, Eklesia. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, bagus sekali. Jadi peluang itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Masih ada yang ingat rumusnya seperti apa? Rumus dari peluang PA sama dengan NA per NS. Oke, jadi rumus dari peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Di mana NA itu adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS itu banyaknya kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau ruang sampel. Nah, sekarang coba Enci tanya. Kalau ada sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang muncul angka 6? Ada yang tahu? Satu per enam. Oke, bagus sekali. Nah, kalau sebuah koin dilempar sekali, berapa peluang muncul angka gambar? 1/2. Oke, bagus sekali. Nah, berarti kalian masih ingat ya pembelajaran minggu lalu kita tentang peluang kejadian sederhana. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kejadian majemuk, khususnya kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Jadi bukan lagi satu kejadian saja, tapi dua kejadian atau lebih yang digabungkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami apa itu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kemudian yang kedua, menghitung peluang kedua jenis kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan keduanya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi di mana ada lebih dari satu kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, saat kalian bermain ular tangga, kalian itu dapat menang jika mendapat angka tertentu dalam pelemparan dadu. Atau saat kalian memilih ekstrakurikuler, ada yang mengikuti satu kegiatan, ada juga yang mengikuti dua kegiatan sekaligus. Nah, itu semua bisa kita hitung peluangnya. Oke, baik anak-anak. Sekarang Enci akan bagikan LKPD untuk kalian. Di situ nanti kalian akan melihat dua situasi dan juga akan mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 secara berkelompok. Nah, oke, sekarang kita fokus dulu kepada dua situasi yang ada di LKPD. Silakan kalian buka di halaman selanjutnya di LKPD kalian. Nah, di situ kalian bisa lihat ada masalah pertama dan masalah kedua. Nah, kita amati terlebih dahulu untuk masalah pertama. Nah, di situ sudah semua? Sudah dibuka? Sudah. Oke. Di situ kalian bisa lihat untuk masalah pertama yaitu sebuah dadu dilempar sekali, Andi ingin menang jika muncul angka 2 atau angka 5. Bagaimana cara menghitung peluang Andi menang? Nah, misalnya di sini Enci punya dadu dan Enci mau lempar sekali. Di sini Enci lempar sekali dan Enci dapat hasilnya yaitu 6. Kemudian Enci lempar lagi sekali dan sini Enci
dapat hasilnya yaitu 3. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian, apakah dalam satu kali pelemparan dadu itu bisa muncul angka 3 dan angka 6 secara bersamaan seperti yang sudah Enci praktekkan tadi? Tidak bisa kan? Karena kan kalau satu buah dadu itu hanya memiliki satu sisi. Jadi tidak mungkin dia muncul angka 2 dan 6 secara bersamaan. Nah, itu juga sama dengan situasi Andi di masalah pertama. Kalian bisa lihat kan di situ dia mau muncul angka 2 atau angka 5 secara bersamaan itu tidak dapat terjadi bersamaan. Oke, sekarang kita lanjut untuk masalah kedua. Nah, di situ masalah kedua yaitu dari satu set kartu remi 52 kartu diambil satu kartu secara acak. Budi ingin mendapat kartu as atau kartu berwarna merah. Bagaimana cara menghitung peluang Budi mendapat kartu yang diinginkan? Nah, di sini misalnya Enci punya kartu remi yaitu kartu berwarna merah dan kartu as. Di sini kalian bisa lihat kartu as itu ada berapa? 4. Nah, kemudian di kartu as di sini kalian bisa lihat ada kartu yang berwarna merah yaitu kartu as hati dan kartu as diamond. Oke, nah berarti untuk masalah kedua itu kartu as dan kartu warna merah itu dapat terjadi bersamaan. Sekarang kalian bisa lihat kan dua perbedaan masalah tersebut. Kalau yang masalah pertama itu tidak dapat terjadi bersamaan. Kalau yang masalah kedua itu dapat terjadi bersamaan. Oke, sudah paham sampai sini? Paham. Nah, jadi itu yang akan kita selidiki hari ini. Nah, bagaimana cara kita mau menghitung peluangnya? Apakah caranya sama atau berbeda? Kita akan cari tahu bersama-sama melalui percobaan dan analisis. Nah, sekarang Enci minta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, nanti di situ kalian akan mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang ada di LKPD. Oke, sudah? Untuk pembentukan kelompok silakan. Nah, di situ kalian fokus dulu di kegiatan 1. Silakan kalian buka halaman selanjutnya. Di kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 itu kalian akan mengerjakan bersama-sama dengan Enci. Jadi nanti kalian itu akan di kegiatan 1 itu kalian akan melakukan percobaan pelemparan dadu. Nah, kalian bisa lihat untuk kegiatan 1 di situ adalah mengeksplorasi kejadian saling lepas. Nah, Enci juga akan bagikan satu buah dadu untuk setiap kelompok dengan gelas agar nanti kalian bisa melakukan percobaan pelemparan dadu. Silakan. Oke, sudah siap untuk kegiatan 1? Oke, sekarang kita mulai kegiatan 1. Silakan baca masalahnya. Andi dan Budi sama-sama keluar tangga. Dalam permainan ini, Andi menang jika dadu menunjukkan angka 1 atau angka 6. Budi penasaran, berapa peluang Andi menang dalam satu kali lemparan dadu? Untuk menjawab pertanyaan di atas, lakukan percobaan berikut. Lemparkan dadu sebanyak 12 kali dan catat hasilnya. Hitung berapa kali muncul angka 1 dan angka 6 dan angka 1 atau 6. Hitung frekuensi relatif jumlah muncul 1 atau 6 per 12. Oke, nah jadi di situ kita akan melempar dadu bersama, mengisi tabel bersama dan menghitung rekapitulasinya bersama-sama. Nah, di sini Enci akan gambar terlebih dahulu untuk tabel percobaan pelemparan dadu kita. Nah, di situ kalian
kalian bisa lihat untuk percobaan pelemparan dadu itu sebanyak 12 kali. Oke, untuk percobaan pelemparan dadunya, untuk lemparan ke-1 dan ke-6 akan dilakukan oleh kelompok 1, kemudian yang lemparan ke-7 sampai ke-12 itu akan dilakukan oleh kelompok 2. Paham? Nah, nanti untuk lemparan ke-1 sampai 6 kelompok 1 dimulai dari Eklesia terlebih dahulu, baru Jessica, kemudian balik lagi ke semula. Nah, aturannya juga sama dengan kelompok 2. Paham? Paham, Ci. Oke, sekarang kita mulai untuk lemparan yang pertama. Silakan Eklesia. Oke, di situ. Dua. Oke, 2. Oke, sekarang lemparan kedua. 3. Oke, 3. Lanjut. 1. Oke, 1. Lanjut lemparan keempat. 5. Oke. Lanjut. 3. Oke, 3. Lanjut lemparan keenam. 1. Oke, 1. Oke, sekarang lanjut untuk kelompok 2. 2. Oke, 2. 5. Oke, 5. 4. Oke, 4. Oke, sekarang lemparan ke-10. 1. Oke, 1. Sekarang lemparan ke-11. 5 lagi. Sekarang lemparan terakhir. 4. Oke, 4. Nah, di sini kita sudah melakukan percobaan pelemparan sebanyak 12 kali. Nah, sekarang kita akan menghitung rekapitulasinya bersama-sama. Nah, di situ dalam 12 kali lemparan berapa kali muncul angka 1? 3. Oke. Sekarang di situ berapa kali muncul angka 6? Tidak ada. Oke, ternyata tidak ada ya. Dalam 12 kali lemparan ternyata kita tidak mendapat angka 6. Sekarang berapa kali muncul angka 1 atau 6? 3 kali. Sekarang kita hitung rekapitulasi hasilnya, frekuensi relatifnya, yaitu rumusnya tadi apa? Jumlah muncul 1 atau 6 per 12. Berarti dia 3 per 12. Di sini hasilnya 1 per 4. 3 per 12. 0, berapa? 25. Oke, 0,25 atau 25%. Oke, nah sudah paham untuk percobaan pelemparan dadu? Sudah, Ci. Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman
halaman selanjutnya untuk analisis dan pertanyaan. Nah, di situ nomor 1 di situ kita disuruh untuk menggambar diagram Venn untuk kejadian A dan B. Apakah ada irisan? Nah, jadi untuk gambar diagram Venn-nya untuk kejadian saling lepas akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk diagram Venn-nya untuk kejadian saling lepas itu dia terpisah karena tidak berpotongan, yaitu untuk kejadian saling lepas itu dia tidak ada irisan karena dalam satu kali pelemparan dadu itu tidak mungkin muncul angka 1 atau 6 sekaligus. Nah, jadi kalian sudah paham untuk gambar diagram Venn-nya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menghitung peluang teoritis. Nah, di situ yang pertama kita mencari PA-nya terlebih dahulu. Nah, tadi yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, kalau di sini berarti untuk kejadian A itu berarti yang di sini kan, yang ini berarti itu berapa? 1 per 6. Kemudian yang PB untuk kejadian B 1 per 6. Nah, kemudian untuk peluang PA irisan B. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa tidak ada irisan, berarti PA irisan B itu adalah 0. Nah, kemudian rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA tambah PB. Nah, di sini kan kita sudah sepakati bahwa irisannya tidak ada, berarti kita tidak perlu lagi menulis untuk PA irisan B. Kemudian kita jumlahkan 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Oke, sudah paham untuk menghitung peluangnya? Paham. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk kejadian saling lepas itu adalah, ada yang bisa menjawab? Kedua kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Oke, nah jadi kesimpulan kedua kejadian dikatakan saling lepas itu jika kedua kejadian tidak dapat terjadi bersamaan. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan pelemparan dadu. Nah, di sini mungkin kalian bingung kenapa dia tidak muncul angka 6 dalam 12 kali lemparan ini kan. Nah, pasti kalian pikir peluangnya itu tidak ada. Tapi sebenarnya peluangnya itu ada. Cuman di sini kita hanya melakukan percobaan sampai 12 kali karena itu terbatas. Nah, kalau seandainya Enci suruh kalian melakukan percobaan sampai 100.000 kali mungkin tidak kelar-kelar ya, lama pulang. Jadi kan kalau kalau pelemparan dadu itu bersifat acak, jadi kita tidak bisa menentukan apa yang kita mau untuk keluar dalam percobaan pelemparan dadu itu. Nah, makanya kalau seandainya dia sampai pelemparan 100 atau 1000 itu mungkin akan mendapatkan angka 6 dan juga hasil perhitungannya juga akan hampir sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus. Nah, jadi ini percobaan pelemparan dadu ini adalah peluang empiris. Kalau percobaan menggunakan rumus ini adalah peluang teoritis. Nah, kalau mau melempar dadu itu kita harus menggunakan rumus peluang teoritis. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk kegiatan 2. Nah, di situ kegiatan 2 adalah mengeksplorasi kejadian tidak saling lepas. Nah, di situ kalian akan menyelesaikannya dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian.
Enci kasih waktu 5 menit. Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke, waktunya sudah selesai. Nah, di situ kan ada di kegiatan 2 itu langkah kegiatannya ada 3. Nah, untuk nomor 1 itu akan dipresentasikan oleh kelompok 1, kemudian yang nomor 2 akan dipresentasikan oleh kelompok 2, kemudian kesimpulannya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Silakan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Iya, gambar juga kan. Baik, saat ini kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami dengan soal. Di sebuah sekolah terdapat 30 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 20 siswa mengikuti olahraga, 15 siswa mengikuti musik. 5 siswa mengikuti keduanya. Tentukan peluang bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak mengikuti olahraga atau musik. Dan perintah di sini adalah gambarlah diagram Venn dan tuliskan jumlah di setiap bagian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2, silakan kelompok 2. Oke, perintah dari kegiatan 2 ini yaitu hitunglah peluang dari kegiatan 2. WA sama dengan 20/3 PB PB 15/35 sama dengan 1/2.
A irisannya. Kemudian dua ketiak tambah 1/2 kurang 1/6 sama dengan 4/6 tambah 3/6 kurang 1/6 dengan 6/6 dengan 1. Itulah hasil diskusikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, di sini kalian bisa melihatkan untuk diagram Venn-nya itu berbeda dengan kejadian saling lepas di kegiatan 1. Nah, kalau di diagram Venn untuk kegiatan 2 itu dia memiliki irisan yaitu 5. Nah, dan juga untuk menghitung peluangnya di kejadian tidak saling lepas itu memiliki irisan, sedangkan kalau di kejadian saling lepas itu tidak memiliki irisan, yaitu irisannya adalah 0. Oke, sekarang Enci akan jelaskan lebih detail untuk kedua rumus kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, sebenarnya rumus kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas itu sama. Itu adalah rumus umum, yaitu PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Nah, ini rumus umum yang berlaku untuk semua kejadian. Tapi kan sudah kita sepakati bahwa untuk kejadian saling lepas itu tidak memiliki irisan. Makanya rumus dari kejadian saling lepas itu kita tidak perlu lagi untuk menulis di rumusnya itu PA irisan B. Makanya rumusnya menjadi sederhana, yaitu PA atau B dengan PA tambah PB. Nah, di sini juga kata atau di rumus ini yang simbol seperti ini dalam matematika kita baca itu union atau gabungan. Nah, kata atau itu berarti PA atau B itu terjadi. Nah, misalnya kalau kata atau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya dia hanya boleh memilih salah satu. Misalnya saat kalian disuruh pilih untuk memilih nasi goreng atau mie goreng, tentunya kalian hanya memilih salah satu. Nah, sedangkan kalau dalam matematika kata atau itu fleksibel, A itu bisa terjadi sendiri, B bisa terjadi sendiri, dan dua-duanya boleh terjadi sekaligus. Oke, sudah paham? Paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pertemuan hari ini, yaitu rumus umum dari kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu sama. Tapi kalau kejadian saling lepas itu kita sepakati bahwa PA irisan B itu sama dengan 0, himpunan kosong, makanya kita tidak perlu menuliskan lagi untuk di rumusnya. Oke. Dan perbedaan dari kedua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu, kejadian saling lepas tidak memiliki irisan, kalau kejadian tidak saling lepas itu memiliki irisan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, baik, untuk penguatan Enci sudah berikan kalian tugas mandiri di halaman terakhir LKPD. Nah, nanti di situ kalian akan mengerjakan tugas mandiri tersebut di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut ke materi kejadian saling bebas. Jadi ini berbeda lagi dengan kejadian saling lepas yang kita pelajari hari ini. Nanti kita akan belajar tentang kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misalnya kalau kita lempar dadu 2 kali,
hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil lemparan kedua. Ada pertanyaan soal tugas latihan mandiri? Tidak ada? Oke. Baik, kalau begitu terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Karena tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Dipersilakan Bella. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas rumahnya dikumpul minggu depan dan juga pelajari materi hari ini yang sudah kita pelajari di rumah. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Benci.